Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulul amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asatidatul kiram, para guru, para asatidat, para tokoh masyarakat, wabil khusus DKM Masjid Al-Kautsar Al-Mukarram Bapak Haji Sofan Sofian, yang kita hormati Bapak Haji Mukhtar, Imam kita Al-Mukarram Ustaz Haji Sahlani, bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang masih punya suami atau yang sudah jadi janda yang saya hormati. Ngomong-ngomong, jamaah Al-Kautsar banyak janda nggak? DKM harus tahu nih, ya. Jamaahnya banyak janda apa enggak? Janda itu macam-macam nih. Sebelum Ramadan Ustaz kasih tahu. Ada janda namanya jambu batu, janda baru beranak satu. Ada yang namanya jagung bakar, janda tanggung baru mekar. Haji Nugroho senyum-senyum aja nih. Ada jantung pisang, janda gantung pisah ranjang. Ada jamur, janda berumur. Ada jambu kelutuk, janda baru kalau pagi batuk-batuk. Kita lewati itu bab janda. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu diberikan kita kesempatan oleh Allah untuk dapat menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan. Ini doa kita dikabulkan oleh Allah. Dulu saat Ramadan kita berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Pada malam hari ini, alhamdulillah, doa kita Allah kabulkan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan ini tidak kita sia-siakan. Kita isi dengan ibadah dan kegiatan amal soleh, insya Allah. Salawat dan salam semoga selalu selamanya tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu, sibuk ngerumpi kayaknya nih ibu depan. Kalau bapak dipanggil nyaut ya, Pak, ya gitu. Pak, ya. Ayo Ustaz tes. Pak, Ya. kurang kompak. Pak, Ya. Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap memasuki bulan suci Ramadan, jadi ada beberapa amaliyah yang diajarkan oleh baginda Nabi dalam memasuki bulan suci Ramadan.
Yang pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu masuk bulan Sya'ban, Rasulullah memperbanyak puasa sunnah. Bahkan hampir full bulan Sya'ban baginda Rasulullah melaksanakan puasa sunnah. Ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk masuk bulan suci Ramadan. Orang yang sudah start lebih awal, ibarat mobil, ini mobil sepertinya mobil Honda. Ini mobil dipanasin dulu. Begitu dipanasin, start itu sudah mulai lancar jalannya, bagus. Makin panas makin lancar jalannya. Ini Rasulullah start ibadah saum sebelum datang Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini memperbanyak amaliyah puasa sunnah, sehingga masuk bulan suci Ramadan ini baginda Rasulullah startnya udah panas. Sudah terbiasa roh, jiwanya, badannya untuk mendirikan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Kalau kita enggak, kebiasaannya menjelang Ramadan kita kumpul makan bareng habis-habisan. Kalau orang Sunda nyebutnya cucurak. Instansi ini cucurak. Kalau ada perkumpulan sosialita arisan cucurak, dia makan kumpul banyak-banyak. Kenapa? Besok udah kagak bisa makan. Sehingga begitu datang Ramadan kita baru mulai start. Badan masih belum terbiasa. Kemudian roh dan jiwa kita pun belum bisa mampu menerima normal. Kenapa? Karena kita startnya itu tanggal 1 di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, amalia yang diajarkan Rasulullah mengucapkan tahniah. Ini ucapan sukacita. Dalam hadis riwayat Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Atakumur Ramadan sayyidus suhur pamarhaban bih." Akan datang kepada kamu sekalian bulan suci Ramadan, pemimpin dari segala bulan. Kemudian apa baginda Nabi sampaikan? Pamarhaban bih, ucapkan marhaban kepadanya. Makanya banyak orang yang mengucapkan lewat WA, Instagram, ya, SMS, telepon, bahkan instansi membuat spanduk, baliho itu dalam rangka melakukan amalia sunnah yang diajarkan Rasulullah setiap masuk bulan suci Ramadan dengan menggunakan kata marhaban ya sahru Ramadan. Ini saya ulang kembali, mungkin masih ingat. Kenapa untuk Ramadan Rasulullah ngajarin kita marhaban? Padahal dalam bahasa Arab itu selamat datang bukan hanya marhaban, tapi ahlan wa sahlan. Tapi untuk Ramadan baginda Nabi sampaikan pamarhaban bih. Ucapkan marhaban, selamat datang untuk bulan suci Ramadan. Ternyata walaupun ahlan wa sahlan, marhaban artinya selamat datang, ini terambil dari akar kata yang berbeda. Kalau ahlan wa sahlan diambil dari akar kata ahlun, artinya keluarga. Sahlan diambil dari kata sahlun, artinya mudah. Kita datang ke tengah-tengah keluarga dengan ayunan tangan dan langkah kaki yang mudah, disambut kita dengan ahlan wa sahlan, selamat datang. Tetapi untuk marhaban, walaupun artinya selamat datang, itu terambil dari akar kata yang beda. Pertama, diambil dari akar kata rohbun. Rohbun artinya lapang, luas. Orang Jawa nyebutnya legowo. Ini hatinya lapang, luas menerima kehadiran bulan suci Ramadan. Tidak tertekan sedikit pun dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sebab ada orang yang tertekan datang Ramadan, dia mengeluh, ya Ramadan lagi dah, kagak bisa ngopi pagi-pagi dah. Ya Ramadan lagi dah, nggak bisa makan siang hari dah, nggak bisa hubungan suami istri pagi-pagi dah.
Kenapa? Tertekan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tetapi orang yang beriman yang diajarkan Rasulullah, lapang dadanya, luas hatinya. Kelapangan dan keluasan hati dilambangkan dengan kalimat marhaban ya sahru Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Hati kami lapang, luas, bahagia menerima kehadirannya. Kemudian marhaban diambil dari akar kata rohbat. Rohbat itu bahasa Indonesia artinya tempat memperbaiki sesuatu. Orang pesona kayangan nyebutnya bengkel. Kalau ada mobil tabrakan, bodinya ringsek, masuk bengkel diperbaiki, keluar bengkel benar. Kemudian ada mobil nggak bisa jalan, mesinnya rusak, masuk bengkel, diperbaiki, insya Allah keluar bengkel, itu mobil jalannya benar. Ini Ramadan jadi bengkel kita. Ramadan jadi bengkel tempat memperbaiki diri kita. 11 bulan yang lalu kita berbenturan dengan maksiat, bertabrakan dengan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Terkadang perintah tidak kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan. Begitu datang masuk bulan suci Ramadan, diperbaiki diri kita. Karena itu menggunakan marhaban diambil dari akar kata rohbat yang artinya bengkel. Ini banyak yang diperbaiki di bulan suci Ramadan. Karena itu malaikat begitu masuk bulan suci Ramadan, pada malam hari ini malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sejak datang masuk bulan suci Ramadan asar tadi, ini malaikat semuanya membentangkan sayapnya. Kemudian dia berkata, ya bagiyal khair abshir wa ya bagiyal syarri aksir. Wahai para orang-orang yang sering melakukan kebaikan, absir, bergembiralah kalian datangnya bulan suci Ramadan, sebab amal kebaikanmu akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi lanjutannya yang diserukan oleh malaikat, ya bagiyas syar aksir. Wahai orang yang terus menerus melakukan keburukan, melakukan dosa dan maksiat dalam kehidupannya, aksir, tahanlah dirimu untuk tidak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, sebab datang bulan suci Ramadan. Ini keutamaan bulan suci Ramadan luar biasa banyaknya. Sehingga Rasulullah pun ini ada satu amaliyah menjelang Ramadan di akhir bulan Sya'ban. Ngapain Rasulullah? Mengumpulkan sahabatnya, menyampaikan keutamaan, keistimewaan Ramadan yang sekarang amaliyah ini di Indonesia dikatakan dengan acara yang namanya Tarhib Ramadan. Dari masjid ke masjid, musolla ke musolla, ini ada acara Tarhib Ramadan. Ini sunnah Rasulullah. Rasulullah setiap akhir bulan Sya'ban ngumpulin sahabatnya, dikumpulkan untuk apa? Menyampaikan kemuliaan, keistimewaan Ramadan. Sebab begini, kalau kita mau analogikan, mungkin ini terlalu rendah menganalogikan Ramadan dengan ini. Misalnya pesona kayangan ini dikabarin akan datang orang nomor 1 di Indonesia. Presiden bakalan datang ke pesona kayangan nih. Kapan? Nantilah ya, pekan depan. Kita udah rapatin sebelum datang tuh presiden. Itu jalan-jalan yang berlubang kita perbaiki. Kemudian pohon-pohon yang kelihatan tidak rapi dan banyak sampah kita bersihkan. Kita atur bagaimana tata cara menyambut orang nomor 1 di Indonesia. Ibu-ibu mempersiapkan makanan lezat, minuman memikat untuk jamuan orang nomor 1 di Indonesia. Kenapa kita persiapkan semua itu? Karena kita tahu yang akan datang adalah orang nomor 1 di Indonesia, yang dihormatin di Indonesia. Begitupun saat kita tahu bagaimana kemuliaan Ramadan. Karena itu Rasulullah di akhir bulan Sya'ban ngumpulin sahabatnya, menyampaikan kemuliaan Ramadan. Sabda Rasulullah saat itu mengumandangkan sabda, ya ayuhan nas qad adullukum syahrun azimun mubarakun. Biar sahabatnya nih mampu menyambut Ramadan dengan sambutan yang maksimal, karena dia tahu Ramadan adalah bulan mulia. Kata baginda Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad adullukum syahrun azimun mubarakun.
Sungguh kamu akan dinaungi satu bulan agung, bulan berkah, bulan yang penuh hikmah, syahrun azimun mubarakun. Wa sahrun ja'alallahu siyamuhu faridatan wa qiyamuhu tatawwuan, yaitu bulan suci yang di dalamnya ibadah saum yang merupakan diwajibkan oleh Allah, wa qiyamuhu tatawwuan, dan malam harinya pun ini merupakan amalia sunnah yang dilakukan oleh orang yang beriman dengan salat tarawih dan lain sebagainya. Man ja'alallahu siyamuhu faridatan wa qiyamuhu tatawwuan man taqarraba bi haslati minal khairi kana kaman adallahu faridatan fi masiwa. Siapa saja yang melaksanakan ibadah sunnah, Allah balas dengan balasan pahala ibadah wajib. Apabila melaksanakan ibadah wajib, sab'ina faridatan fi masiwa, 70 kali lipat Allah lipat gandakan. Napas kita jadi tasbih, diam kita bermakna zikir, sedekah kita ini amat sangat dimuliakan Allah, sehingga Ramadan disebut dengan Syahrul Jud, bulannya untuk bertambah kebaikan dan sedekah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Ramadan ini banyak sekali kebaikan di dalamnya. Jangan pernah kita sia-siakan. Ini kalau kita mau maksimal ibadah Ramadan tahun ini, anggap nih Ramadan terakhir buat kita. Bapak semuanya, ibu yang di luar, nggak ada jaminan Ramadan tahun depan itu ikut menikmati indahnya Ramadan. Tetapi Ramadan tahun ini nyata-nyata milik kita. Anggap nih Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Berapa banyak teman kita yang Ramadan tahun lalu ada menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan. Tahun ini sahabat kita, orang tua kita, tetangga kita sudah dipanggil menghadap Allah, dan itu pun tidak menutup kemungkinan terjadi dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu jangan pernah sia-siakan menit demi menit, detik demi detik, jam demi jam, kecuali kebaikan. Karena Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah. Karena itu kalau Ramadan masjid pada penuh, musola pada sesak, orang mendirikan sholat tarawih, ya. Ini makanya disebut Syahrul Qiyam, bulan didirikan ibadah total kepada Allah. Jangankan yang fardu, yang sunnah kita dirikan. Kita habis sholat isya ini fardu, taraweh ini hukumnya sunnah. Nggak ada yang pulang tuh taraweh, kita semuanya ikut mendirikan sholat taraweh. Musolah penuh, masjid sesak, sholat taraweh. Kenapa? Karena Syahrul Qiyam, bulan didirikan ibadah kepada Allah. Tapi cukup prihatin, ini bukan di Masjid Al-Kausar, masjid lain, masjid penuh, musola sesak di bulan suci Ramadan taraweh cukup sampai tanggal 15 Ramadan. Bahkan ada yang sebelumnya, malam terakhir Ramadan cuma ada 12. Bukan orang semua, satu imam, satu Bilal, 4 makmum, 4 lagi tiang masjid. Kemana yang kemarin menggebu-gebu salat taraweh? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Dia sibuk dengan urusan dunianya. Oh Juju mana? Oh Juju nggak terawih, lagi bikin wajib di rumah buat lebaran. Poleha kemana? Poleha nggak terawih, lagi ngaduk dodol tat di rumahnya buat lebaran. Pak Haji Suyitno juga nggak kelihatan malam 20 terawih di masjid. Mana? Ke Gambir, lagi mesen tiket kereta api buat pulang kampung. Ini bal tu'sirunal hayatad dunya. Ini Syahrul Qiyam. Bahkan Ramadan ini membuat kita jadi berjamaah, Syahrul Jamaah. Tidak hanya Syahrul Jamaah, Syahrul Khair, bulan di mana orang bertambah baik dan kebaikannya. Kalau kemarin kebaikan agak kurang, sekarang kebaikan bertambah di bulan suci Ramadan. Karena ini bengkel. Kalau kemarin jauh dari masjid, sekarang Ramadan ini bisa sholat berjamaah di masjid dari maghrib, isya, subuh. Ini diharapkan bulan Syawal dan 11 bulan setelahnya itu dapat berjamaah di masjid. Amin. Jangan alergi sama masjid. Ada orang yang alergi berjamaah di masjid, nggak mau. Kalau boleh cerita nih, ada ibrah, ada cerita yang dapat kita ambil pelajaran, ya. Dulu ada orang alergi benar dekat dengan masjid. Pokoknya udah nggak mau dah sholat berjamaah. Apaan? Jangankan subuh, maghrib aja nggak datang. Subuh mah apalagi, subuh mah berat.
Ini subuh orang bisa salat subuh berjamaah, kata Nabi, illa min ibadihil mustafa, kecuali hamba yang dipilih oleh Allah untuk mampu mendirikan salat subuh. Kadang dia lebih kuat jalan-jalan di sini, pasar pagi kalau pagi minggu, sampai 1 kilo, 2 kilo bisa, tapi rumah 20 langkah dari masjid, jarang salat berjamaah ke masjid. Kenapa? Illa min ibadihil mustafa, hamba yang dipilih oleh Allah. Ini ada orang alergi banget, nggak mau datang ke masjid. Kalau Ramadan lah datang, nggak apa-apa. Ini kemudian dapat mempersunting anak seorang ulama besar, nikah sama anak pak kiai. Begitu nikah tetap malasnya ke masjid, nggak pernah dia datang ke masjid. Dinasehatin sama istrinya, bang, abang ke masjid ngapa bang? Nanti gimana kalau masyarakat ngomongin abang nggak ke masjid? Kan malu, mertua abang ulama, mertua abang kiai, masa mantuknya kedul, malas nggak mau ke masjid. Akhirnya kata suaminya, baik neng, abang ke masjid, tapi nunggu hari baik ya. Kapan? Nanti hari Jumat abang ke masjid, sholat Jumat. Cuma sampein sama mertua abang yang kiai, busananya yang bagus, yang udah nggak kepake, tolong kasih abang, abang mau pakai sholat Jumat. Ini Jumat pagi bininya datang ke rumah orang tuanya yang kiai, dikasih pakaian kagak tanggung-tanggung, suruh pakai gamis, itu sorban hampir nyengser ke tanah, suruh pakai imamah gede kayak pelek beca, bawa tasbihnya gede, butirannya kayak biji pinang. Jalan dari rumahnya 11:30, itu jalannya nunduk, bukan tawadu, tapi malu, ngukur diri. Belum pernah datang ke masjid, begitu datang ke masjid pakaiannya laksana ulama besar. Sampai Masjid Al-Kausar penuh jamaah, depan penuh, tengah penuh, belakang penuh, yang kosong cuma satu di kolong bedug. Akhirnya nih orang duduk di kolong bedug. Itu jamaah paling belakang kaget, subhanallah, ini ada ulama besar duduknya di kolong bedug. Ke depan nih ngasih tahu DKM, Pak Haji, itu ada kiai duduknya di kolong bedug, suruh pindah ke depan. Akhirnya DKM masjid ke belakang ngasih tahu, Pak Kiai duduknya di depan, jangan di kolong bedug. Kata dia, udah nggak apa-apa, saya di kolong bedug aja. Kata DKM masjid, subhanallah, ini kiai rendah hati banget, suruh duduk depan nggak mau, maunya di kolong bedug aja. Ini karena dipaksa akhirnya mau. DKM masjid naik ke atas mimbar, diumumin, jamaah sekalian, berhubung Jumat ini kita kedatangan tamu seorang ulama besar, maka untuk menghormatinya petugas khotbah, imam kita serahin sama beliau. Akhirnya nih suka nggak suka, bisa nggak bisa naik ke atas mimbar. Pengumuman sudah diumumin. Akhirnya dia ucapkan assalamualaikum warahmatullah. Jamaah semuanya jawab waalaikumsalam warahmatullah. Naik Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelar la ilaha illallah, dia naik ke atas mimbar. Jamaahnya tuh terperangah, melongo. Apa yang hendak dihotbahkan ditungguin. 1 menit nggak ada kata yang keluar. Sampai 10 menit tidak ada satu kata yang keluar dari mulutnya, karena emang nggak bisa khotbah. Akhirnya nggak bisa khotbah, malu di atas mimbar, nangis mengeluarkan air mata. Itu jamaah bergumam dalam hatinya, subhanallah, ini mah bukan kiai tapi wali, belum ngomong aja udah nangis, gimana kalau ngomong. Akhirnya ditunggu sampai 30 menit, tidak ada satu kata. Nggak kuat nahan malu, di atas mimbar nggak bisa khotbah, dia lari lewat pintu mimbar masjid. Ngelihat imamnya lari, itu jamaah yang sudah terlanjur cinta, sami'na wa ata'na, semuanya ikut lari keluar masjid. Itu masjid tiangnya kesenggol sama jamaah karena berebut keluar masjid. Ini lampu langit-langit pada jatuh karena goyang. Di luar masjid jamaah teriak takbir, Allahu Akbar. Gue bilang juga apa, dia mah bukan kiai tapi wali, masjid mau rubuh dia tahu, lari duluan. Ini kenapa ditolong oleh Allah? Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah berikan jalannya kemudahan untuk mendekat kepada Allah.
Bahkan kalau ada orang yang taubat kepada Allah, bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Siapa saja yang bertaubat kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Kemarin jauh dari masjid, sekarang taubat kepingin memakmurkan masjid. Wa ja'alani minal mukramin. Allah jadikan dia hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah lewat 7 menit nih ya. Tadi kultum katanya kuliah 7 menit. Ini udah 17 belum? 17 menit. Ustaz, udah 17 menit udah ya. Kalau lewat dari 17 berarti saya nanti berhenti kultum itu kuliah 70 menit. Enggak kuat ini. Kultum juga, kultum tuh kuliah terserah antum ya. Mau berapa menit ya, 2 menit, 3 menit ya enggak apa-apalah ya. Ini cuma 15 menit atau 20 menit menjelang kita sholat tarawih. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan usia kita, Allah beri kesehatan kepada kita, dan Allah beri kekuatan kepada kita agar mampu mengisi bulan suci Ramadan dengan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyia-nyiakan Ramadan yang Allah berikan kesempatan kepada kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Dah ya. 17 menit kita bicara depan Bapak ya. Kalau syuting siraman kolbu itu 1 jam. Saya ada siraman kolbu tuh MNC TV bareng Ustaz Danu. Setengah jamnya ngobatin, tapi 1 jam itu transportnya alhamdulillah 4 juta ya dikasihnya. Di sini 20 menit hitung aja. Ya, kalau 1 jam 4 juta. Bohong tat bercanda ya. Nggak usah dipikirin canda itu mah, yang penting buktiin aja ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semangat, hajam diri kita ya. Jangan sampai kendor. Ini bulan suci Ramadan. Terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.